warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan acara Bahasa Basi, Bahasa Sastra Bas PBSI. Saya Cahya Indra Wibawa selaku host pada podcast kali ini. Di sini saya ditemani oleh dua narasumber dari angkatan 22 PBSI ya. Ya betul. Gimana kabarnya kakak-kakak? Alhamdulillah baik. Oh maaf sebelumnya mohon diperkenalkan namanya dong. Ya baik. Perkenalkan nama saya Rindi. Halo, perkenalkan nama saya Bella. Baik, kali ini kita akan membahas sebuah karya sastra yaitu cerpen dari Bapak Yoga Yolanda dengan berjudul Perpustakaan Sekolah dan Kekasihmu Sebelumnya. Ini Bapak Yoga Yolanda ini salah satu dosen PBSI UNED juga ya? Ya benar. Nah, menurut kakak Rindi ya, cerpen ini itu bagaimana sih dari segi unsur ekstrinsiknya mungkin? Dari segi ekstrinsiknya ya itu dibagi jadi psikolog, kemudian ada dari biografinya, kemudian juga ada hubungan dengan masyarakat, dan yang terakhir ada hubungan dengan pikiran si pengarang. Nah dari segi ekstrinsiknya sendiri cerpen ini tuh ciri khasnya Pak Yoga banget. Bisa Pak Yoga banget gitu ya? Itu mohon dijelaskan dong gimana? Saya katakan ini ciri khasnya Pak Yoga karena ini dilihat dari bahasa cerpennya sendiri. Bahasa cerpennya itu memakai bahasa yang sangat formal, sehingga ini menggambarkan bahwa si penulis ini yaitu Pak Yoga memiliki wibawa, juga pikiran yang lurus serta teguh pendirian. Nah, hal ini juga kita buktikan dalam kesehariannya bahwa kita melihat Pak Yoga sendiri, aura kewibawaan Pak Yoga itu terpancar dari dalam dirinya Pak Yoga. Nah, seperti itu alasannya. Kemudian kalau dari biografinya, kalau dari biografi Pak Yoga, beliau itu lulusan dari PBSI UNED juga. Nah, sehingga dalam pembuatan cerpen ini beliau menggunakan bekal ilmunya yang hasil dari studinya dulu, yaitu bekal kebahasaan dan juga bekal kesastraan. Nah, dibuktikan dalam cerpennya ini memiliki gaya bahasa yang bervariatif. Kemudian juga yang paling utama, cerpen ini sangat sulit ditebak jika tidak jika tidak dibaca dengan seksama. Kemudian juga ada hubungan dengan masyarakat. Nah, Pak Yoga ini asalnya dari Jember, orang Jember asli. Ya begitu, dari Jember asli Pak Yoga ini. Nah, beliau ini melihat fenomena yang ada di sekitar ini, di area Jember ini, utamanya area kampus ini. Nah, di area-area kampus ini banyak sekali kafe-kafe yang berjajaran. Ya benar-benar. Benar kan? Banyak banget sih kafe-kafe di Jember ini. Iya. Dan di Jember ini salah satunya itu sangat minim perpustakaan. Kalau adanya perpustakaan ini hanya ada di sekolah-sekolah, bahkan kampus-kampus saja. Nah, melihat fenomena ini Pak Yoga itu menjadikan inspirasinya jadi sebuah cerpen. Nah, di hal ini tuh juga dibuktikan dalam cerpen Pak Yoga, ada si tokoh utama itu mengatakan bahwa dirinya itu ingin menjadi orang yang modern, ingin menjadi orang-orang yang seperti yang lainnya, ingin nongkrong di kafe, kemudian pesan kopi latte, dan juga anak muda zaman sekarang gitu. Iya ya. Dan juga itu biasanya mengajak keluarga kan, biasanya kalau di kafe-kafe, bahkan ngajak kekasihnya juga kalau punya. Nah, melihat itu, padahal si tokoh utama itu tidak ingin padahal tokoh utama itu tidak berkeinginan untuk menjadi orang-orang modern seperti ini.
si tokoh utama ini tidak nyaman dengan kehidupan yang seperti itu, dan si tokoh utama ini lebih tertarik kepada hal-hal yang lebih sederhana seperti yang ada di perpustakaan begitu. Oh, berarti suka hal-hal yang lebih klasik gitu ya, Kak? Iya, betul. Kemudian juga ada hubungan dengan pikiran pengarang. Nah, Pak Yoga ini mengambil nilai sosial yang ada di Jember itu. Jadi yang diambil Pak Yoga itu intinya jangan pernah memanipulasi diri sendiri. Nah, jangan biarkan diri kita diikuti oleh zaman yang berubah ini. Biarkan diri kita itu mengeksplor apa yang kita inginkan begitu. Saya kira begitu saja. Baik, jadi dari unsur ekstrinsik ini dapat diambil kesimpulan bahwa cerpennya Pak Yoga ini itu lebih seperti menokohkan sebuah tokoh utama itu kayak dia itu berjiwa klasik ya, jiwa-jiwa patriotisme. Terus itu, tapi itu juga dapat mengimbangi bahwa pada zaman sekarang itu dia itu dapat berbaur dengan cara itu kayak seperti nongkrong-nongkrong di kafe gitu ya. Apa gimana? Kalau menurut sepahaman saya juga ya, yang diceritakan dalam cerpen ini tuh memang memiliki jiwa patriotisme. Nah, Pak Yoga ini mengambil bahwa faktanya sekarang itu masyarakat itu jiwa patriotisme sangat minim. Jadi itu juga jadi salah satu bahan inspirasi dari Pak Yoga. Gitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya ya, Kakak Bella ya. Dari segi unsur intrinsiknya itu cerpen ini tuh seperti apa? Kan dari intrinsik cerpen itu ada tema, tokoh, alur, latar belakang, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Itu bisa dijelaskan ya tema itu? Oh ya, jadi dari unsur-unsur intrinsiknya itu kan pasti unsurnya itu membangun dari sebuah cerpen itu menjadi cerpen yang bisa dibaca oleh semua kalangan ya. Iya. Dan di sini temanya yang pertama yaitu tema di sini mengambil tema jasmania. Kenapa mengambil tema ini? Karena tema ini itu berkaitan betul dengan jasmani seseorang, di mana pada tema ini pengarang itu lebih berfokus pada seseorang yang memiliki perasaan atau kecintaan pada suatu buku sehingga menganggapnya seperti kekasihnya sendiri. Lalu yang kedua, di sini tokohnya itu digambarkan dengan tokoh kau, tidak menyebutkan seperti nama atau siapa ya, karena di cerita ini tokohnya itu sangat digambarkan sebagai tokoh yang sangat mencintai kekasihnya. Kekasihnya itu bukan manusia tapi buku ya. Oh, sangat sulit ditebak sekali. Dan di sini tuh dia merasa cemburu kepada kekasih sebelumnya. Kekasih sebelumnya itu pembaca dari buku itu. Tetapi dia harus ikhlas karena ketika buku itu harus dikembalikan kepada asalnya, yaitu perpustakaan. Jadi itu dari tokohnya itu seperti tokoh utama tersebut itu sangat-sangat menyintai buku tersebut ya. Iya. Dia tidak rela melepaskan untuk dikembalikan ke perpustakaan. Untuk alur sendiri nih, itu bagaimana dalam cerpen? Jadi alurnya itu alur campuran, yaitu alur maju dan juga mundur. Di sini alur yang pertama yaitu alur majunya, yaitu ketika dia berada di sebuah kafe fenomenal zaman sekarang, dan membawa buku dari perpustakaan yang dia pinjam. Tetapi dia itu langsung teringat pada kekasih atau pembaca sebelum dari buku itu. Begitu. Baik, itu dari alur ya? Iya. Untuk latarnya sih sendiri dari cerpen tersebut itu seperti apa? Jadi di sini latarnya tuh ada 3. Yang pertama latar tempat, suasana, dan juga latar waktu. Latar tempatnya itu pada sebuah kafe. Tadi kan udah dibicarakan ya, di kafe fenomenal zaman sekarang gitu. Terus yang latar keduanya itu yaitu berada di sebuah terminal Barungga, yaitu di sebuah angkot. Ketika dia akan berangkat mengembalikan bukunya tersebut. Lalu yang mengembalikan si kekasih itu ya, kasihnya itu. Lalu yang ketiga yaitu di perpustakaan. Yaitu di perpustakaan ketika dia sudah sampai atau sudah
sampai di tempat untuk mengembalikan kekasihnya itu. Lalu untuk latar waktunya itu berada di Sabtu siang menjelang akhir tahun, yaitu akhir tahun biasanya kan Desember. iya Desember ya, dan juga berada di hari Selasa. Lalu untuk latar suasananya sendiri digambarkan mengharukan. Kenapa digambarkan mengharukan? Karena di situ dibuktikan ketika dia masih memotret sana sini, dan pada hari itu dia menyembunyikan air matanya. Di situ tuh digambarin kayak dia tuh mengalihkan pandangannya biar gak kelihatan sedih dengan cara memotret-motret gitu. Dengan cari hobi yang lain Iya, gitu. betul. Memang kalau bahas karyanya Pak Yoga ini sangat-sangat hebat sekali ya, bisa Iya, sampai betul. kepikiran gitu ya, bikin Emang. alur seperti Hebat keren sih. itu. Terus banyak plot twist-nya juga dari Iya. sini. Hebat. Baik, untuk dari dari sudut pandang sendiri itu cerpen ini seperti apa? Di sini menggunakan sudut pandangnya itu orang kedua, yaitu karena di sini tuh menggunakan kata ganti kau. Nah, kata ganti kau itu kan digunakan pada sudut pandang orang kedua ya, Yang Kak? kedua, betul. Betul. Untuk gaya bahasa sendiri, cerpen ini tuh bisa dijelasin mungkin? Oh ya, untuk gaya bahasanya sendiri tuh menggunakan gaya bahasa majas metafora dan juga majas personifikasi. Ada dua. Yang pertama yaitu majas metafora, karena seolah-olah ada perbandingan antara analogis yang ditandai dengan pemakainya dengan kata yang sebenarnya. Contohnya tuh seperti kebanyakan tampak di matamu sebagai sepasang kekasih. Di situ kan bahasanya tuh seperti bahasa kiasan gitu ya. Jadi masih belum, artinya tuh masih belum tahu artinya gitu. Belum jelas artinya. Iya betul, masih kayak abstrak bayangan gitu. Penuh kiasan berarti. Iya betul. Baik, untuk yang terakhir nih, amanat dari cerpen tersebut itu. Sebentar Kak, masih ada lagi. Oh, masih ada. Iya. Banyak kan. Pak Yoga ini salah satu dosen yang inovatif sekali. Jadi tuh bisa menggunakan banyak kayak bahasa gitu Iya. ya. Lalu yang kedua yaitu ada majas personifikasi. Kenapa dikatakan personifikasi? Karena di sini tuh menggambarkan seolah-olah benda mati itu hidup. Contohnya tadi kan buku itu kan benda mati ya. Tapi di cerita ini tuh digambarkan seperti seolah-olah hidup, karena Seolah dia seperti kekasihnya, ya gitu. betul. Selesai. Yes. Oke. Untuk terakhir nih, ada amanat dari cerpen tersebut itu, mungkin bisa dijelasin. Oke, untuk amanat dari saya itu ya, menurut yang saya baca di sini tuh dapat diambil amanat. Saya mengambil dari sudut pandang cinta. Di situ kita tuh kan manusia diciptakan dengan rasa cinta ya, dan biasanya ketika kita mencintai seseorang atau sesuatu hal itu harus jangan terlalu berlebihan, karena pasti cinta itu nggak akan selamanya gitu. Jadi cinta itu pasti akan kembali pada cinta yang sesungguhnya. Jadi kita tuh ketika dia dikembalikan atau dia harus kembali, kita harus bisa ikhlas dengan memulai hidup dengan baru dan juga pandangan yang baru. Untuk kakak sendiri mungkin ada amanat terselip atau apa gitu? Kalau Kakak Bella sendiri bilang masalah amanatnya dari Cinta. romance Iya, gitu cinta, kan. betul. Kalau saya sendiri tuh pandangannya berbeda. Nah, sekedar informasi juga ya, amanat itu bisa dikatakan setiap orang itu berbeda-beda perspektif Iya, juga. betul. Kalau saya, pandangan saya ini ya, pesan ini tuh termuat seperti tadi, mengenai sikap seseorang yang menyukai hal-hal yang klasik, tentang sejarah, kemudian tentang patriotisme tadi ya, sudah dijelaskan. Nah, di sini dia tuh suka banget dengan hal-hal yang berbau seperti sejarah tadi. Kemudian si pengarang ini menjelaskan tentang dia itu kurang suka pada era-era sekarang yang kurang Yang modern patriotisme, gitu, yang ya terlalu megah,
terlalu hedon gitu. Itu yang dari saya. Wah, memang kalau membahas sebuah karya sastra ini sangat menarik sekali ya. Betul. Utamanya topik kali ini yaitu cerpen dari Bapak Yoga sendiri. Baiklah, tak terasa kalau waktu bergilir cepat. Memang kalau bahas sastra ini tidak mengenal waktu ya. Baik, terima kasih Kakak Rindi dan Kakak Bella. Sama-sama. Karena sudah meluangkan waktunya yang hadir di tengah-tengah kesibukannya untuk menggarap tugas UTS. Tidak apa-apa. Baik, dan saya sampaikan terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menonton podcast ini hingga selesai. Sebelum saya tutup podcast kali ini, saya akan berikan sebuah pantun. Wow, pantun nih. Baik, saya akan mulai pantunnya ya. Bersama ayah pergi ke Afghanistan. Cakep. Ingin beli jubah malah dapat jilbab. Cakep. Jika saya ada salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di basa-basi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, guys. Bye.